Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok 21 akan menyampaikan materi tentang amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Yang pertama yaitu amal soleh. Amal soleh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pekerjaan atau perbuatan, dan soleh yang berarti membawa kebaikan atau sesuai dengan petunjuk dan contoh dari Rasulullah. Amal soleh secara istilah ialah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan, baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Menurut Quraisy Shihab, sesuatu dapat dikategorikan sebagai amal soleh jika memenuhi nilai-nilai tertentu, sehingga ia dapat berfungsi sesuai dengan penciptaannya. Seperti halnya kursi. Mengapa ia diciptakan? Yaitu untuk memberi manfaat, seperti mempunyai kaki yang lengkap. Jika tidak mempunyai kaki yang lengkap, maka ia tidak akan dapat berfungsi dengan baik, maka si kursi itu pun tidak akan memberi manfaat. Maka sesuatu dapat dipandang sebagai amal soleh jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaat. Dengan demikian, tolak ukur suatu amal baik atau tidak adalah terletak pada nilai manfaat atau madharat yang dikandungnya. Dalil mengenai amal soleh dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Syarat-syarat amal soleh itu ada 3. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah. Yang kedua dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang ketiga sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah. Amal tersebut dikerjakan seperti halnya memberi sedekah. Ia niatnya hanya ingin berbagi atas apa yang dimilikinya. Yang kedua yaitu dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi sesuatu yang ia lakukan itu sudah ia ketahui ilmunya, seperti ia pernah dijelaskan oleh gurunya. Itu ia kan, maka dia akan mempraktekkannya. Yang ketiga yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang dilakukan itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis, seperti memberi. Kan biasanya dalam Al-Quran tertera itu, jika mendapatkan rezeki yang berlebih, maka itu ada haknya orang yang tidak punya, jadi harus disedekahkan. Yang kedua yaitu toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Sedangkan pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi
Toleransi. Yang pertama yaitu memahami bahwa dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan. Seperti halnya dalam bermusyawarah. Seperti kayak organisasi itu kan biasanya kita dapat menyampaikan pendapat kita lah. Dalam organisasi kan terdapat banyak orang, sehingga kan pemikirannya tentu berbeda, maka pendapatnya pun juga akan berbeda. Nah, dari situ kita harus mempunyai perilaku toleransi. Yang kedua, tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Yang ketiga, menerima saran dan masukan dari orang lain. Yang keempat, siap menerima kritik. 5, tidak sombong. Yang keenam itu tidak egois. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendaknya. Jadi seperti kan dalam organisasi tadi kan ada banyak perbedaan pendapat, namun dia ada salah satu orang itu memaksakan kehendaknya. Itu tidak termasuk perilaku orang yang bertoleransi. Yang kedelapan yaitu tidak merendahkan orang lain, seperti tidak meremehkan pendapat atau masukan dari temannya. Sekian penjelasan dari amal soleh dan toleransi. Yang selanjutnya, yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Anissa Sofia Kamila di sini akan meneruskan presentasi dari Mbak Nailin tentang akhlak terpuji. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga yaitu musawah. Musawah secara bahasa artinya sama, sedangkan secara istilah yaitu persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pembedaan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, atau harta dan hal lainnya. Jadi di sini seluruh manusia dipukul rata, disamakan. Kita sama-sama makhluk Allah dan tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah berfirman, Allah bersabda bahwasanya orang yang paling mulia di antara semua manusia itu hanyalah orang yang paling bertakwa. Jadi semua manusia sama, entah itu presiden, rakyat, atau yang lainnya. Kalau takwanya lebih tinggi, berarti itulah yang berbeda di mata Allah. Jadi tidak ada alasan orang-orang yang membanggakan pangkatnya yang lebih tinggi dari orang lain. Karena percuma saja, karena di mata Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian manfaat musawah antara lain yang pertama yaitu terciptanya hidup yang damai dan tentram. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang mempunyai prinsip musawah, sifat terpuji musawah, maka dia tidak akan menyombongkan dirinya. Kalau bayangkan saja jika ada orang menyombongkan dirinya, aku loh jabatannya lebih tinggi dari si dia, kenapa aku harus berbaur dengan dia? Kenapa aku harus berdamai dengan dia? Padahal di situ sangat salah sekali. Orang yang jabatannya besar dari orang lain itu tidak bisa diunggung-anggungkan. Kemudian yang nomor 2 yakni manfaatnya terciptanya kehidupan yang harmonis karena sikap saling menghargai. Tentu saja orang yang gak sombong akan menghargai orang lain, akan menolong orang lain dan akan memperhatikan orang lain. Kemudian yang nomor 3 yaitu terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Tentu saja orang yang menganggap dirinya besar itu akan egois dan akan memaksakan kehendaknya sendiri. Contoh musawah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jamaah di masjid. Jamaah di masjid itu menerima siapapun dan semua yang berjamaah itu akan berbaris. Nah, berbaris di sini itu enggak memandang orang itu miskin atau kaya, lemah atau kuat, semuanya sama. Orang yang hendak jamaah, yang hendak melakukan ibadah sholat, menyembah kepada Allah, itu semuanya sama.
nggak yang kaya nggak di depan, yang miskin di belakang, itu nggak ada. Jadi itu contoh dari musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Semua dipukul rata, semua disamaratakan, baik yang lemah, yang kuat, yang kaya atau yang miskin. Lanjut, akhlak terpuji yang nomor 4 yaitu ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata akhun yang artinya saudara atau bisa juga diartikan dengan kawan. Nah, persaudaraan adalah ikatan kejiwaan yang mewarisi perasaan mendalam tentang kasih sayang, kemuliaan, dan saling percaya terhadap orang lain. Itu ukhuwah. Dalam Al-Quran sendiri, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'asbihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Karena itu damaikanlah saudaramu yang sedang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Jadi sudah jelas sekali ini adalah dalil dari sifat ukhuwah. Allah sendiri telah menaskan dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi nggak ada alasan di situ untuk bertengkar, nggak ada. Di situ semuanya adalah saudara. Saudara di sini meskipun bukan saudara kandung, tetapi tetap saudara sesama Muslim, sesama iman. Jadi ukhuwah di sini merupakan ikatan yang erat yang bersifat ruhaniyah. Jadi jika ada orang yang telah menyatakan bahwa dirinya itu mukmin, maka dia sudah terikat dengan ikatan ukhuwah dan dia menjadi saudara bagi umat Islam yang lainnya. Nabi pernah bersabda, al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yuslimuh. Yang artinya muslim satu itu ialah saudara bagi muslim yang lainnya, maka jangan mendolimi dan jangan pula membiarkannya didolimi. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Yang artinya Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut itu menolong saudaranya. Jadi hadis inilah yang menjadi dasar kita harus berbuat baik sesama orang Islam. Jangan takut, jangan pernah takut ketika hendak menolong sesama saudara Islam. Jangan pernah takut rugi. Karena apa? Karena di sini Nabi sendiri telah mensabdakan hadisnya bahwasanya orang yang menolong saudaranya maka dia akan senantiasa ditolong oleh Allah, senantiasa akan dilindungi oleh Allah. Meskipun enggak dibalas langsung di dunia, tetapi nanti akan dibalas di akhirat. Itu malah akan lebih besar lagi pahalanya, akan lebih besar lagi keuntungannya bagi kita sendiri. Jadi di sini kita dalam akhlak terpuji ini kita harus mempunyai sifat ukhuwah, di mana kita akan perhatian kepada seluruh umat Islam, akan baik, akan saling mengasihi. Di antara nilai-nilai positif ukhuwah yaitu menunjukkan gembiraan dan senyuman apabila berjumpa. Tentu saja orang nggak akan senang kalau ngelihat orang lain cemberut, mesti mukanya masem, itu kan nggak enak dipandang. Terus memohon didoakan apabila berpisah, kemudian saling berjabat tangan ketika bertemu, melaksanakan silaturahmi, dan masih banyak-banyak lagi nilai positif yang bisa kita ambil dari sifat ukhuwah. Kemudian macam-macam ukhuwah di sini saya mengambil 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan atau rasa kasih sayang didasari oleh agama yang sama, seperti agama Islam dengan Islam. Nah, di situ kita harus mempunyai rasa ukhuwah terhadap sesama orang Islam. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah, yakni kasih sayang yang didasari dengan sama kebangsaan. Jadi sesama bangsa Indonesia. Jadi kita harus saling hormat, harus saling kasih sayang. Meskipun beda agama, tapi kalau negaranya sama, kita tetap harus berbuat baik. Kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah yaitu rasa kasih sayang yang didasari karena sesama manusia. Dari 3 ini sebenarnya semua itu kita harus saling mengasihi, harus mempunyai rasa ukhuwah terhadap semua penduduk bumi, semua manusia yang ada di dunia ini meskipun berbeda agama. Bahkan Abdurrahman Wahid Jombang itu dahulu semasa hidupnya berteman dengan orang-orang yang non muslim, tapi berteman bukan berarti satu keyakinan, ya kan? Lah itu berbeda keyakinan. Bahkan pada saat beliau wafat itu beliau yang takziah ke sana tidak sedikit
yang dari non muslim, kayak Tionghoa atau yang lainnya. Nah, di sini Gus Dur itu sangat berpegang teguh terhadap ukhuwah di sini, baik itu ukhuwah Islamiyah, Watoniyah atau Insaniyah, karena Gus Dur itu memanusiakan manusia dan sangat menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan beliau nggak apa-apa beliau dihujat, nggak apa-apa beliau dihina, asalkan negara Indonesia, bangsa Indonesia tetap bersatu. Terbukti pada masa beliau ada agama yang diresmikan, yaitu agama Tionghoa. Dan adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan sama manusia, bangsa ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan atau bisa juga disebut dengan pendekatan ukhuwah. Yang pertama yakni ta'aruf, saling mengenal tentu saja. Sebelum masuk ke ranah kasih sayang ya saling mengenal siapa dia, sesama agama, sesama manusia atau sebangsa. Kemudian yang kedua yakni tafahum, saling memahami. Kemudian yang ketiga ta'awun atau saling tolong menolong jika yang lain membutuhkan yang lain. Kemudian yang keempat yakni ta'aluf, bersatu maksudnya di sini mempunyai visi dan misi atau tujuan yang sama dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu takaful atau saling bahu membahu, saling tolong menolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai presentasi yang kami bawakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kata yang salah, kami kelompok 21 meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.